Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik Gani Nugraha dengan NIM 12140303110 dari kelas Manajemen Dakwah 5C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filantropi, CSR atau Corporate Social Responsibility, dan juga charity. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian dalam Quran surat Al-Hadid ayat 19 yang berbunyi, ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka, dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia, yaitu surga. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu filantropi. Apa itu filantropi? Filantropi adalah tindakan sukarela atau niat baik untuk memberikan dukungan finansial atau sumber daya lainnya kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, atau untuk mendukung proyek yang memiliki dampak positif pada masyarakat atau lingkungan. Nah, tindakan filantropi ini seringkali didasari oleh motivasi untuk berbuat kebaikan tanpa mengharapkan keuntungan pribadi. Filantropi dapat dilakukan oleh individu, keluarga, yayasan, perusahaan, ataupun lembaga nirlaba. Nah, tujuan dari filantropi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mendukung pendidikan, kesehatan, lingkungan, seni budaya, dan banyak bidang lainnya. Filantropi merupakan salah satu cara untuk berkontribusi pada kepentingan publik dan berbagi kekayaan atau sumber daya dengan yang membutuhkan dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, CSR ini merujuk pada praktik bisnis di mana perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Ini adalah konsep di mana perusahaan secara sukarela mempertimbangkan kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam keputusan mereka, serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan itu. Nah, CSR melibatkan mengambil tanggung jawab atas efek perusahaan terhadap karyawan, konsumen, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Hal ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti praktik bisnis berkelanjutan, dukungan terhadap inisiatif lingkungan, kontribusi masyarakat, atau program kesejahteraan karyawan. Nah, praktik CSR ini dapat mencakup berbagai inisiatif termasuk pengurangan dampak lingkungan, pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat, advokasi sosial, kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, dan partisipasi aktif dalam inisiatif sosial dan lingkungan. Nah, CSR ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dengan menerapkan CSR, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan lebih besar dari para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Yang ketiga adalah charity. Nah, charity adalah tindakan memberikan bantuan atau dukungan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Nah, ini mencakup memberikan bantuan finansial, barang atau jasa kepada orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, bencana alam, atau situasi krisis lainnya. Tindakan ini
tindakan charity ini seringkali dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan individu, kebutuhan mendesak, atau sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar individu atau komunitas yang kurang mampu tersebut. Nah, bentuk charity ini dapat bervariasi, mulai dari sumbangan uang tunai atau barang, penyediaan makanan dan pakaian, dukungan medis, hingga bantuan dalam bentuk pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Nah, charity ini hampir sama dengan filantropi, namun bedanya charity ini tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sudah terorganisir, tapi charity ini dilakukan oleh orang-orang yang langsung terjun untuk memberikan dukungan tersebut dan lebih bersifat kebutuhan yang mendesak atau situasi terdesak. Menurunkan angka kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui aksi dan dukungan Yayasan Filantropi. CT Arsa Foundation merupakan yayasan non-profit yang turut memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Berikut liputan jurnalis CNBC Indonesia Safrina Nasution. Penurunan angka kemiskinan salah satunya diraih dari aksi-aksi filantropi, aksi kemanusiaan yang berbekal semangat meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Aksi filantropi ini juga dilakukan oleh CT Arsa Foundation, yayasan non-profit yang telah berpartisipasi dalam memutus mata rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi rakyat kurang mampu. Nah, itu tadi penjelasan dan contoh-contoh yang dapat saya berikan. Jadi kesimpulannya adalah ketiga hal tersebut atau ketiga tindakan tersebut sama-sama tindakan sukarela atau niat baik untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hanya saja yang membedakan yaitu ruang lingkupnya dan juga bentuk tindakannya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.